ada about, content ya. Konten di sini adalah semacam TOC ya, table of content kalau di ArcGIS. TOC. Ini kayak semacam layer-layernya yang akan tampil di sebelah sini. Nah, kalau ini base map ini, saudara bisa memilih bentuk dari map yang ditampilkan di sini. Contoh yang secara default itu adalah topografi. Yang default adalah topografi. Tapi saudara bisa mencoba memasukkan misalkan ini imagery ya kayak semacam foto udara, tentunya kapasitasnya juga akan berbeda, maksudnya lemot tidaknya. Nah, ini ada beberapa yang macam-macam, nanti bisa saudara coba. Tampilannya seperti itu. Nah, ini base map-nya. Nah, kemudian bisa saudara coba ya untuk base map-nya, tergantung. Tapi base-nya juga lemot, tergantung ininya. Baik, ini contoh. Kalau kita ngambil tadi Nang Nova. Oke, kemudian gini, ini ada add ya. Kita akan mencoba memasukkan layer atlas ya, atlas karena ini dunia. Kita mencoba untuk mengambil benua Afrika. Ini browse living atlas layer. Bisa sambil zoom ini jadi agak lama. Nah, browse living atlas layer. Jadi saudara akan mengambil dari atas. Dari sini ada sekitar 3.675 layer yang ditampilkan di konten. 3.675 layer yang di konten. Kalau kita lihat satu persatu kan cukup banyak. Nah, maka kita akan lebih fokuskan dengan searchingnya di sini. Ya, ini kita akan mencari Afrika countries. Jadi benua Afrika. Ini Afrika countries ya, countries. Kita akan mencoba nanti kompilasi atau mengoverlay, memproses benua Afrika dengan spesies, distribusi spesies keanekaragaman burung yang ada di sana. Oh, ini ada banyak sekali. Nah, banyak sekali. Yang saudara masukkan adalah yang ini, Africa countries. Jadi di sini juga siapa pembuatnya juga ada. Nah, klik di sini, Africa countries ya, living atlas. Jadi untuk menampilkan negara-negara di Afrika. Jadi add to map. Tadi ada base map-nya, kemudian nanti akan ditambal atau ditambal dengan Africa countries. Oke, ini coba saya ganti base map-nya topografi ya biar lebih cerah secerah hari ini gitu. Baik, ini add to map, masukkan seperti ini. Oke, sementara itu untuk ini untuk memasukkan database map Afrika. Nah, ini negara-negara yang ada di Afrika. Baik, monggo dicoba dulu. Nah, nanti setelah Afrika ya, jadi ini adalah sudah sorry. Apakah PDF saya kelihatan enggak ini? PDF yang kita jalan? Enggak kelihatan. Cuman belum. Di saya tidak terlihat, Pak. Oh, cuma ini aja ya. Oke. Baik. Jadi ini tampilannya kurang lebih seperti ini di tempat saudara. Oke, baik. Masih belum. Jadi di sini ini menggambarkan batas-batas negara secara umum ya. Jadi general ini. Karena apa? Informasi ini memang kalau semakin detail informasinya maka nanti akan lebih banyak, lebih lama
Nah, ini cuma general aja nih. General aja. Oke, baik. Monggo dicoba dulu. Add to map-nya sebelum kita memasukkan map kedua. Jadi semacam add ya, semacam add data. Ya, semoga yang juga menunggu konfirmasi password bisa mengikuti pelan-pelan saja ini. Gak terasa kok sudah 1:30. Kalau Arjis ini kadang nggak terasa. Ya. Oke. Jadi biar kita familiar dengan Arjis online, bisa mencoba untuk mengolah data di sana. Dan hasilnya ini juga banyak loh sudah dicoba oleh berbagai orang di belahan dunia. Jadi saya lihat ada hasilnya itu banyak sekali hasil-hasil yang intinya hasilnya dari kegiatan kelas ini, project ini. Jika saya terlalu cepat mungkin nanti disampaikan. Akan coba dulu add to map sebelum kita masukkan add to map lagi untuk peta selanjutnya. Jadi ini memasukkan data negara ya, data negara-negara di Afrika countries. Baru satu, insya Allah nanti ada 3 layer. Sudah? Baik. Saya lanjutkan. Saya setting kembali. Nah, dari sini kita butuh add map lagi. Ya, kita butuh masukkan map lagi. Moving atlas, kemudian kita masukkan kalau di modul itu global species rarity pattern for bird. Ya. Global species rarity, saya lupa tadi, global species rarity pattern for bird. Ini kita akan, nah ternyata banyak sekali ya. Nah ini banyak sekali. Global terrestrial species. Jadi ini untuk spesies-spesies ya, kan spesies di darat. Nah, di darat. Kemudian ada lagi di sini untuk yang pattern for bird. Jadi untuk spesies-spesies, kan spesies yang burung. Kemudian ini untuk hummingbird. Apa istilahnya ya, burung apa ini hummingbird ini? Nah, ini yang membuat adalah Wendy Wilson di tahun 2020 beliau membuat. Kemudian global terrestrial species for select taxa, jadi untuk pada taxa-taxa tertentu ini bisa kita masukkan tergantung pada tujuan kita. Ketempatan saya yang menjadi contoh, saya contoh di sini adalah ini untuk amfibi ya. Jadi seluruh dunia ini, seluruh dunia global dunia. Ya, ini tahun 2020. Nah, yang konifera, kemudian turtle, kura-kura. Ini banyak sekali. Nah, kemudian kita akan mencoba yang ini, ya, clarity pattern for bird. Diupdate tanggal 30 Januari tahun 2020. Nah, ini global species. Kita add to map, ya, add to map. Data ini add to map. Ini layer kedua. Jadi ini yang menunjukkan sebaran diversitas spesies yang ada di. Nah, coba saudara ini hasilnya ya, ini layer yang kedua. Yang kedua, saudara coba zoom, situ akan ada istilahnya info, ya info klik itu kebanyakan. Di Excel-nya, pixelnya itu ya, saudara coba klik nanti akan ada info di sana. Info cuma dari Tibet gitu.
Oke. Oh, ini Tanzania ya. Tanzania populasinya segini ini karena countrysnya juga. Kemudian kalau untuk ini relativity-nya, jadi pas ketebalan pikselnya itu dia berarti ada angka 9. Nilai diversitasnya ada 9. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang 9 ini yang paling banyak untuk keanekaragamannya istilahnya. Oke, baik. Ini contoh informasi-informasi yang ada di dalam piksel. Oke, baik. Kemudian setelah yang kedua, ya. Jadi di layer ini, saudara kalau melihat di modul, saya stop share. Saya share screen modulnya. Piksel-piksel ini kan punya ukuran berbeda-beda, ya. Jumlah spesies tadi kan ada yang 9, kemudian coba saudara klik di piksel yang lain ada yang cuma 1, ya, kemudian ada yang 8 dan sebagainya. Nah, ini adalah istilahnya kisaran untuk spesies burung berapa jumlah yang ada di tiap pikselnya. Nah, ada pikselnya gini. Jadi ini semacam ada spesies 1, spesies 2, 3, 4, ya. Kalau kemudian kita menghitung berdasarkan pada rentang spesiesnya, nah ternyata ini rentangnya seperti ini. Kalau kita buat kotak-kotak gridnya, ternyata ini berbeda-beda. Jadi istilahnya apa ya? Rentangnya ini menunjukkan bahwasanya dia punya sebaran sejauh mana. Ya. Dia punya sebaran sejauh mana, secara rata-rata. Ada yang dia menyebar hingga sekitar 3 atau 5 piksel. Nah, ini ada contohnya kalau misalnya kita menghitung nilai endemisme. Menggunakan tadi ya jumlah piksel, endemismenya berapa, jadi satu sel itu dibagi luas ring areanya. Jadi untuk total endemisme di situ kira-kira gimana untuk semua spesies burung, jadi ada cara menghitungnya. Total endemisme dibagi ring area 1, sel area, nah nanti dulu. Ini konsep dasarnya, ini konsep teorinya ya. Oke, baik. Kemudian di layer yang ketiga ya, layer ketiga yang kita masukkan tadi kan Living Atlas. Saya stop share lagi. Saya share kembali yang untuk ArcGIS Online. Semoga bisa mengikuti ya. Nah, oke, baik, dari sini kita sudah dapat 2 layer. Apa tadi layer yang pertama? Africa Countries. Yang kedua, Global Species. Kita perlu memasukkan lagi atlas yang ketiga atau layer yang ketiga. Layer yang ketiga ini bukan berada di Living Atlas. Ya. Layer yang ketiga ini ada di ArcGIS Online di sini. Jadi klik yang di ini ada Living Atlas, kita klik ada tanda segitiga ke bawah, maka kita klik yang ArcGIS Online. Nah, dari ArcGIS Online ini kita akan mencari ya, WDPA Afrika. WDPA Afrika. Jadi WDPA itu semacam wood. Nah, istilahnya saya jelaskan di paper di awal ini. WDPA itu ini Wood Database on Protected Area. Jadi basis data dunia tentang kawasan lindung. Nah, itu WDPA. Ya. WDPA. Jadi kita akan mencoba untuk mencari melalui ArcGIS Online ini WDPA Afrika. Ini WDPA Afrika. Yang pembuatnya itu adalah pembuat ArcGIS Online. Nah, ini contoh-contoh Summarized WDPA 189. Ini adalah dari proyek ini, kemudian mereka mencoba di Kati Kapeli ya ini ya. Kati Kapeli mencoba untuk membuat. Kalau saudara membuat nanti kemungkinan juga ada gini juga. Nah, Kati Kapeli siapa gitu. Nah,
Ini nanti kali saudara pemberian namanya nanti. Oke, ini FAB Bonaventura. Nah, ini nanti kalau saudara membuat dan ditampilkan ada seperti ini. Ini contoh yang ini tadi. Nah, kita cari WDPA ya, WDPA ArcGIS, WDPA Afrika yang itu dibuat oleh Learning ArcGIS yang di sini. Ya, kalau ini di soft WDPA ini berarti sudah gabungan ya. Sudah gabungan WDPA Afrika yang ada di beberapa negara. Maksudnya di setiap negara dia beda-beda tiap negara, tapi kan dia ini satu pixel ini ya. Jadi di sini jadi digabungkan jadi di soft satu pixel ini. Oke, kita coba apakah ada yang ditekan summarize. Nah, ini kata tugas ini tugasnya entah orang mana gitu ya. Sama ini, hampir sama dari situ. Ini tugasnya sama. Baik, kita akan mencari yang WDP Afrika. Yang tadi ya, masukkan di dalam layer. Ini saya ambil yang ini aja dapat ini. Di show WDP Afrika. Ini masukkan ke dalam add to map. Oke, materi ini sudah saya ada di dalam ini ya. Oke, ini saya. Ini ada di save, jadi sudah gabungan WDPA. Jadi database untuk kawasan-kawasan hutan lindung yang ada di seluruh dunia. Oke, ternyata segini luasannya. Nggak kelihatan. Ini kawasan-kawasan hutan lindung yang ada di seluruh benua Afrika. Nggak begitu kelihatan ya di sana. Baik. Next kemudian, ini 3 layer sudah masuk. Africa countries, kemudian global related bird, pattern bird, sama WDPA atau wilayah-wilayah kawasan hutan lindung. Oke. Dari sini ya kita masuk. Saudara mencoba untuk ke panel konten ya. Jadi sudah masuk 3 ini, coba di panel konten ya. Filter, list view, compact view. Oke. Konten di sini, ini mohon maaf. ArcGIS Online ini saudara klik ya, nanti akan muncul tabel konten. Lupa saya, sekilas blank. Oh iya, nah ini di ArcGIS konten ya. Jadi klik yang tadi, klik arah panel kayak semacam undo ya, pojok kirinya. Nah di sini ada tabel konten, semacam tabel of content yang ada di ArcGIS. Jadi ini saudara bisa dengan klik ini akan tampil apa tidak. Oke. Nah, saudara coba di sini hapus centang di Afrika country sama global species. Nah, global species Afrika countries di centangnya dihapus. Mohon maaf, sorry, centangnya dihapus bukan yang ini. Nah, ini aja. Nah, ini akan memunculkan khusus untuk wilayah ini. Saya mencari yang WDP Afrika, bukannya di serve, tapi adanya ini tadi, daripada mencari lama. Nah, di sini ada tabel, ya. Klik icon tabel yang di sini. Jadi ini ada Algeria, Angola, Burkina Faso. Dia memiliki wilayah-wilayah kawasan hutan lindung, ya, sejumlah yang di sebelah kanan ini. Nigeria 40, Burkina Faso, Burundi berapa? Ini di sini areanya. Area untuk kawasan hutan lindung, kawasan lindung. Oke, ini dengan melihat
table of content, tabel. Kemudian bagi yang tadi mendaftar di akun ARGIS ya, semacam saya ini tapi sudah out of date kemudian tetap masuk, maka ada satu tools gambar yang tidak ada di sini, yaitu perform analysis. Coba saudara cek, apakah tempat saudara ada perform analysis? Kan di sini juga tidak ada. Ada Bapak. Ada ya. Oke, saya yakin bagi yang baru, yang masih baru mendaftar, ada akun perform analysis. Nah, perform analysis itu apa sih perform analysis? Jadi di dalam perform analysis nanti saudara bisa semacam kayak tools untuk overlay, processing, buffer, kemudian ya di sini perform analysis ada berapa macam, ya. Oke. Nah, contohnya kalau nanti kita di sini adalah manage data. Nah, manage data seperti apa? Ada ekstrak data, jadi yang awalnya data yang ada di dalam bentuk ini ya, kemudian dibuat dalam bentuk layer atau zip file, itu bisa. Datanya yang di sini sudah terolah, kemudian kita ubah itu ekstraknya. Kemudian di soft boundaries, apa istilahnya bahasa Inggrisnya. Jadi untuk batas-batas yang sama, punya inisialis yang sama, itu digabungkan jadi satu. Di soft, kemudian tessellation itu saudara membuat semacam simbol tematik ya, peta tematik dengan model tessellation. Ada semacam segi lima. Itu nanti ya, semoga kita saudara bisa explore. Nah, jadi bukan dalam bentuk kayak semacam simbol proporsional, dot. Nah, ini ada satu tematik yang lain yang bisa ditampilkan, tessellation. Kemudian merger, ya ada 3 layer kemudian di merger. Ada juga overlay, ya overlay. Ini manage data, performance tujuannya untuk ini. Jadi ada di sini connect, kemudian menggunakan rute perencanaan, mencari tempat terdekat. Nah, ini adalah tugas dalam perform analysis. Nah, kelemahannya bagi orang ini proximity ya. Kemudian untuk yang tadi distribusi yang ada lagi. Pattern pola ini ada lagi. Nah, oke. Ini untuk perform analysis. Jadi bagi saudara yang tadi masuknya secara paksa, ya tidak bisa muncul data perform analysis seperti saya ini. Nah, saya tidak muncul data perform analysis. Oke, baik. Sejauh ini, monggo jika ada ditanyakan sebelum kita lanjut lagi. Tidak terlihat apa ini? Tidak terlihat. Share screen dari saya yang untuk tadi ya, misalnya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan bisa dicoba 3 layer tersebut. Sudah ya. Oke, silakan Mas Imam. Nah, di situ ada ekstrak data, Mas. Ekstrak data yang di situ difungsikan untuk kita mengekstrak, mengambil data ini dalam bentuk zip. Nah, di dalam zip itu nanti ada beberapa layer. Nah, habis ini nanti kita coba. Cuman di tahap-tahap terakhir nanti jika kita ingin mengolahnya lebih lanjut di ARGIS kan seperti itu. Oke, baik. Kita coba ini baru istilahnya input ya. Input belum pemrosesan ini, baru input data ini. Jadi biar saudara familiar dan paham bagaimana cara menginput data. Ya, ini belum proses. Ada kesulitan mungkin teman-teman yang belum ini. Tadi gimana Mas Umam? Untuk perform analysisnya bisa tampil Mas Umam? Perform analisis. Tidak bisa ya. Baik, kita senasib. Jadi yang sudah punya akun ARGIS online kemudian sudah out of date bisa masuk tapi nggak bisa memproses yang gitu. Jadi saudara yang punya istilahnya ada maksudnya baru pertama kali ini masuk
Kira-kira waktu berapa durasi untuk yang kedua ini? Jadi bagi yang pertama ini berapa hari? Yang pertama kira-kira berapa hari saudara dikasih jatah oleh Arcis? Yang pertama masuk, yang baru pertama buat akun, Mbak Ulfa. Berapa Mbak Ulfa? Berapa hari? 21 hari, Bapak. 21 hari. Oke. Ini baru ini, 21 hari. Maksudnya benar-benar baru, belum pernah buat akun Arcis sebelumnya. Ini Bapak belum. Yang Belum. dulu 21 hari. Oh, dulu juga pernah ya? Iya, Bapak. Oh, sudah pernah dari 21 hari, sekarang 21 hari. Apakah icon perform analisisnya keluar, Mbak? Tidak keluar, Bapak. Oke, baik. Oke, saya coba tanya yang benar-benar masih baru pertama kali membuat akun ini. Yang baru pertama kali membuat akun ada? Saya, Pak. Ya, Mbak Ayu. Baru pertama kali membuat akun ini ya? Iya. Oke, berapa hari itu waktu yang diberi oleh Ajis? Di mana lihatnya, Pak? Pada saat email apa diaktifasi itu kan? Dari email itu kelihatan. Dari email. Jadi yang kedua itu 21 hari. Ya nggak lama kok memang. Saya coba masuk yang ketiga nih, kok nggak bisa masuk. Mungkin saat ini saya karena sudah masuk jadi di dalam ini ya, di dalam akunnya. Jadi mungkin saya log out dulu, baru saya mendaftar, baru nanti bisa dapat jatah. Tapi ternyata icon perform analysisnya tidak bisa diolah. Kalau saudara memiliki Ajis Pro, dalam arti Ajis Pro yang legal, terdaftar, terlisensi, itu secara otomatis akan memiliki akun Ajis online ini. Biayanya kalau nggak salah 600.000 kalau nggak salah. Saya ikut dengan dari webinar asli kemarin untuk biaya semacam beli ini ya. Biasanya yang asli, yang nggak salah itu 600.000. Mungkin bagi teman-teman yang ingin lebih advance, nanti bisa pakai Ajis Pro. Oke, baik. Ya di Mas Nafan ini kendala ini nggak apa-apa Mas Nafan, nanti bisa bertahap mengikuti di modul, insya Allah bisa. Oke, baik. Sudah tampil ya di AdMap. Mungkin bagi teman-teman, saya harapkan teman-teman yang belum bisa masuk Arcis online bisa mengikuti ya. Karena kalau nggak praktek langsung nanti pasti lupa. Oke, baik. Next kemudian kita akan setelah tampil itu ya, kita akan mencoba untuk menghitung ya, menghitung kawasan lindung di setiap negara. Nah ini sebenarnya sih ada di deserve nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, masih di deserve nih sebenarnya, tapi nggak masalah ya. Coba itu sebenarnya sudah ada sih. Baiklah, karena ini sudah deserve ini soalnya. Oke, di sini. Nah, saya tidak bisa share screen dari sini karena saya tidak punya icon yang di sini nih. Perform analysis. Ini kan filter ya. Filter. Jadi kita filter kemudian change style, tabel. Ini tabel-tabel yang ini WDP Afrika ini ya. Jumlah wilayah menghitung. Nah, ini kalau di tempat saudara ada perform analysis, sebenarnya di ini, jadi di Afrika countries ya, perform analysis di Afrika countries ini ya, kita lihat tabelnya. Nah ini kan masih banyak country, ISO digit, name, country, Burkina Faso dan sebagainya. Nah ini beda sama ini di DPA. Coba kita lihat bedanya. Nah, dissolve DPA ini dia sudah diproses dalam dissolve. Jadi dia sudah menghitung ya lokasi kawasan lindung di negara Algeria ada sekitar 111.399 km persegi. Oke, ini sudah diproses ini. Dissolve DPA Afrika ini sudah diproses. Ya, yang belum, contohnya yang belum, ya masih data asli, data mentah. Ini Afrika countries. Kita lihat tabelnya. Nah,
Oke, ini ada ya kontinen Afrika, country-nya namanya apa? Gambia, Ghana, Guinea. Nah, ini ada hal yang belum kita olah lagi. Ini data dasar Mas. Baik. Dari sini coba klik icon perform analysis. Icon perform analysis di bagian paling kanan dari filter. Tapi saya nggak ada. Nah, coba mungkin ada teman-teman yang bisa share screen dari sana karena saya nggak bisa masuk di sini. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa share screen dari sana. Oh, di Mas Umam ada. Berarti memang harus masuk dulu ya. Masa Mbak Ulfa nggak ada, Mbak Ulfa, kalau sudah mendaftar? Iya, Bapak, tidak ditemukan perform analisisnya. Oh, kalau saya tadi karena nggak mendaftar, jadi saya langsung pokoknya masuk aja tanpa mendaftar lagi untuk minta durasi waktu. Oke, ini di Mas Umam kok ada perform analisis. Oke, ada ya, baik. Yang ada perform analysis bisa share screen. Kita coba, kita baru memproses sedikit di awal, proses awal. Silakan Mas Umam. Kendala saya di situ perform analisisnya. Oke, ini ya tabel-tabel yang isinya di dalamnya ini ya. GDPA, countries dan sebagainya. Tabel-tabel ini bisa saudara cek ini. Tabel-tabelnya. Nah, di Afrika countries ini masih tabelnya itu masih berupa data yang cukup banyak. Ya. Maka di sini saudara akan diminta untuk membuat batas-batasan. Dalam arti batasnya itu di dissolve ya. Dissolve. Berdasarkan pada nama. Berdasarkan pada namanya. Saudara kan paham ya dissolve ya. Dissolve itu dari situ saudara akan nanti mencentang namanya. Maka dari sini oke. Bukannya WDPA Mas, coba masuk ke Africa countries. Nah, centangnya yang Africa countries dari situ. Nah, ini kan beda. Oke. Ada istilahnya kayak Afrika misalkan NIM-nya Burkina Faso tapi nanti ininya berbeda. Baik. Dari table of content di konten itu Mas Africa countries ya. Konten Africa countries itu ada klik icon perform analysis. Di bawahnya tadi Africa countries, di bawahnya Africa countries Mas. Nah, di bawahnya itu kan ada perform analisisnya yang sebelah itu. Itu. Nah, oke. Kemudian manage data. Manage data. Nah, di sini ada dissolve boundaries. Oke, pelan-pelan ya. Nah, pada dissolve boundaries ini ya, ada beberapa nama kan di sini. FPS country, ISO 2 digit, ISO 3 digit. Nah, coba centang. Jadi untuk biar kita mendissolve menggabungkan area dengan yang punya kolom yang sama, maka centang nama. Centang nama, kemudian create multiple feature dicentang. Oke, sudah ya. Oke, create multiple feature dicentang sudah. Jadi negara dengan beberapa poligon terkait yang sama, maka itu akan digabungkan. Jadinya gini, misalkan ada Amerika kan ada yang di Kanada ya, Simon. Amerika kan punya negara Alaska. Nah itu nanti meskipun jauh tapi dia akan digabungkan kayak gitu di soft ya digabungkan. Jadi sama-sama negara Amerika. Jadi ada kan wilayah seperti itu dia di luar ini tapi nggak jadi satu tapi nanti akan kita gabungkan. Baik dari sini ya sudah dicentang nama sama create multiple feature. Nah kemudian
Coba klik di situ ada result layer name ya, oke. Result layer name-nya di South Africa countries ya namanya ya. Di South Africa countries, oke, nama ininya. Oke, sudah. Save result-nya. Ini nama ininya istilahnya nama hasilnya ya. Nama hasilnya atau nama akunnya. Oke, boleh menggunakan nama ini atau mungkin diganti lagi namanya, nggak masalah. Jadi ada di South Africa countries hasilnya, kemudian Fikri Umam Land Arjis. Oke, baik. Nggak masalah, itu apa perlu diganti lagi ya terserah monggo. Kemudian run analysis. Jadi dari data ini di run analysis. Oke. Oh, jadi coba untuk result layer-nya Mas diganti namanya Mas. Mungkin hampir sama mungkin ini ya, jadi bisa diganti. Monggo terserah. Apa huruf besar itu nggak boleh mungkin Mas? Huruf besar itu mungkin Mas. Boleh ya. Tambahkan apa belakangnya gitu aja. Saudara bisa coba untuk run analysis. Jadi ini sebenarnya untuk menggabungkan batas-batas negara ya yang ada di Afrika yang mungkin dia terpencar. Diganti nama gabungan. Oh. Karena mungkin sudah pernah dipakai gitu ya di tempat lain. Jadi misalkan di layer situ, di South Africa countries itu boleh ditambahkan dengan nama saudara ya. Dengan nama saudara. Coba apa bedanya antara tabel yang di gabungan Africa countries itu sama di Africa countries? Apa bedanya tabelnya? Saya terus sudah tahu bedanya antara di soft yang hasil tadi gabungan sama yang sebelumnya. Oke, sudah tahu bedanya ya. Jadi ini untuk menggabungkan wilayah-wilayah yang mungkin itu terpisah. Nah, mungkin itu bisa. Misalkan kita Indonesia ada Natuna yang jauh dekat Malaysia. Nah, itu kita gabungkan. Luasannya kita langsung kita hitung, kita gabungkan. Oke, baik. Ini yang pertama. Jadi ini untuk mengetahui bedanya. Kemudian maka di Africa countries itu saudara remove ya. Yang di Africa countries pada di tabel konten kan kita sudah punya gabungan. Kita sudah punya gabungan di sini, maka yang Africa countries-nya di remove. Coba ada tanda titik 3 itu Mas di samping ada 3 itu remove. Ada di situ. Oke. Baik. Jadi kita menggunakan yang gabungan Africa countries. Oke, baik sejauh ini.
Monggo dicoba bagi yang belum. Nah, kalau yang WDP Afrika ini sudah terdisolve nih kayaknya yang WDP Afrika ini. Ya. Jadi WDP Afrika ini sudah terdisolve. Oke. Nah, ini sudah terdisolve, jadi nggak usah kita langkah-langkah untuk yang seperti tadi, nggak usah ya. Jadi ini sudah ketepatan kok pas ada di ini tadi. Sama ketika saudara mengklik mencari gabungan Afrika countries di tabel pencarian, pasti nanti keluar yang itu adalah hasilnya dari Mas Umam. Seperti itu. Kalau saudara membuat ini nanti gabungan, misalkan gabungan Afrika countries, kasih nama saudara. Nggak apa-apa, nama inisial, nama pacar, nama ini. Tapi kalau bisa sama sih nama ininya. Oke, baik. Jadi dua layer ya. Gabungan Afrika countries sama dissolve WDPA Afrika itu sudah terdissolve. Kalau di beta kan sudah ya, baik. Sejauh ini monggo, ini kita akan masuk ke tahap berikutnya jika saudara sudah memahami. Oke. Jadi perform analysis itu semacam yang spasial, semacam geoprocessing yang spasial gitu. Oke, baik. Ada ditanyakan, kita lanjut lagi. Oke, baik. Nah, selanjutnya setelah dissolve DPA Afrika sama gabungan ini sudah terdissolve ya, sudah tergabung sesuai dengan yang tadi, nama-nama, lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi piksel-piksel yang memiliki keanekaragaman burung, diversitas burung yang paling tinggi ya di setiap negara. Jadi kita akan mengidentifikasi piksel-piksel ya yang memiliki keanekaragaman burung. Ini kan ada yang 8, ada yang 9, coba dicek lagi piksel-pikselnya itu. Ada yang cuma 7, ada yang 6, ya, ada yang cuma 1. Nah ini, maka kita akan mengidentifikasi piksel-piksel yang memiliki rarity birth, nilainya teratas itu adalah nilai 9 dan nilai 8. Ya, sudah tahu bedanya ya, ini yang dimaksud rarity birth. Jadi kita akan mengidentifikasi piksel-piksel yang di sini. Ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6, bahkan ada yang sampai 1. Ini 1 sampai 9 di sini. Oke, baik. Bagaimana caranya? Maka kita membuat namanya itu filter. Ya, di perform tadi kan ada ikon perform analysis. Ya, perform analysis. Coba di centang yang di ini aja Mas, gabungan Afrika country sama di WDP itu dihapus saja centangnya. Ya nggak bingung. Nah, itu centangnya dihapus saja. Baik, di Global Species Rarity Pattern for Bird ya, di situ kita ada bagian bawah Mas tadi yang di sampingnya perform analysis, ya, ada filter di situ. Sebelahnya lagi, nah, itu ada filter, icon filter. Oke, baik, sudah. Ini untuk memfilter ya, jadi yang dari angka 1 sampai 9, kita akan memilih rarity bird yang memiliki nilai paling tinggi, yaitu nilai 9 dan nilai 8. Nah, maka dari sini rarity bird-nya yang ada 3 kolom itu ya, rarity bird, kemudian a greater than sama 1. Maka kita akan memilih awalnya rarity bird yang di kolom 1, kemudian kolom 2 itu bukan greater than. Karena ini nilainya cuma 1 sampai 9, maka is aja, is. Nah, is kemudian nilainya ambil nilai 9. Karena yang paling tinggi memang 9.
Oke, baik. Ini ya. Nah, belum Mas. Kita butuh ini nilai 8 sama 9. Maka untuk menambahkan lagi add another expression. Nah, masukkan lagi rumusnya sama ya. Reality birth 8. Reality birth is sama dengan 8. Oke, sebentar, masih belum apply filter, belum ini, belum. Oke, baik. Sudah paham sejauh ini? Kita pelan-pelan dulu. Jika memang saya terlalu cepat, monggo diingatkan. Ya, kita memilih dari yang reality birth atau diversitas tadi mulai 1 sampai 9, maka akan kita pilih yang memiliki nilai 8 dan 9. Maka kita masuk ke icon filter. Nah, dari icon filter ini kita sudah dapatkan 8 sama 9 nilai ya. Coba di situ ada tulisan bagian atas, di bawahnya add another expression, itu ada display feature in the layer that match all. Ya. Ini kan istilahnya match all the following expression. Jadi ini istilahnya kalau kita query builder ya, query builder. Di situ ada istilah N. Nah, jadi yang harus 8 dan 9 gitu, harus itu sama dengan kayak gitu. Maka untuk mensiasatinya kita butuh yang atau, istilahnya jawaban atau dari sini. Maka klik di situ. Ada yang match any, display feature in the layer that match any. Maksudnya itu atau ya. Jadi bisa 8 atau bisa 9. Ini ada kata match any sama match all, itu sudah sangat berpengaruh. Ya. Ini yang perlu detail di sini. Jadi nanti kalau kita memilih ini match any, berarti nanti pokoknya yang ada reality birth 8 atau yang 9 itu akan terselect. Akan terpilih. Ya, yang 8 atau 9. Nah, kalau yang tadi yang match all, ya, match all of the following expression. Nah, yang ini yang match all ini, maka kita harus mendapatkan istilahnya nilai pixel yang dia memiliki nilai 8 dan 9 kayak gitu. Padahal kan ini pixelnya cuma 1 angka nilainya. Kalau nggak 8 ya 9. Nah, kalau yang di match all ini maka kita harus pixelnya itu angka 8 dan 9 nilainya di dalam satu pixel. Maka kita pilih yang match any, yang bawah. Oke, baik. Sejauh ini, sebelum kita apply filter sejauh ini, monggo jika ada yang ditanyakan untuk filter ini. Oke, sejauh ini bisa mengikuti? Tidak ya? Baik. Bisa, Pak. Baik, bisa. Apply filter, Mas. Kalau gitu sudah apply filter. Nah, kita memfilter ini. Nah, ini lebih terselect lagi ya, terfilter. Tersaring. Jadi yang awalnya ada nilai 1 sampai 9, maka ini tersaring hanya untuk wilayah-wilayah yang memiliki keanekaragaman 8 dan 9. Coba diklik-klik aja dulu nggak apa-apa. Ini 9, ada lagi yang 8. Nah, ini rata-rata antara 8 sama 9. Ini di Afrika. Coba di Indonesia, Mas. Geser dikit, coba ke Indonesia. Sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin yang ini. Nah, ini. Ternyata Indonesia itu keanekaragamannya luar biasa. Tiap pulau ini ada besar sekali 8, 9. Ternyata keanekaragaman cukup luar biasa ya. Mulai dari burung cucak rowo, kemudian burung bangau, wah macam-macam sudah. Oke, sejauh ini. Baik. Kembali ke Afrika lagi, Mas, seperti yang tadi. Kalau filter saya ya, kalau filter di ini ada, cuma yang perform tadi yang tidak ada. Oke, baik, sejauh ini. Sudah paham sejauh ini? Nah, oke, baik. Ini yang sudah filter ya. Oke, sudah filter ya.
Nah, kemudian kita pilih ya dari tetap masih sama di Global Special Strategic Pattern for Bird ya masih sama. Dari sini klik Perform Analysis. Jadi filter sekarang kita klik Perform Analysis. Kemudian Manage Data. Manage Data. Nah, dari Manage Data ini pilih Overlay Layers. Oke. Pilih Overlay Layers. Jadi kita akan mencoba untuk mengoverlay. Nah, ketika di choose overlay layer, ya setelah kita memilih overlay layer, maka di sini input layernya ya global species, benar. Kemudian di South Africa countries. Global species, benar ya, global species. Yang ini input layernya adalah global species. Jadi untuk tingkat keanekaragaman burungnya. Kemudian di overlay sama di South Africa countries. Di South Africa countries. Oke, gabung Africa countries, baik. Dari sini pilih intersect. Oke, kemudian namanya ini nanti bisa namanya boleh ini Rarity Bird ya, Rarity 89, mati yang filter yang 89 tadi Afrika, Rarity 89 Bird Afrika, kemudian kasih saudara nama saudara. Nah, Rarity Bird Afrika, kalau bisa ada underscore-nya, Rarity 89 Bird Afrika. 89, ini kan karena fiturnya 89. Jadi kita ini mencoba untuk mengintersekkan antara data yang 89 ini ya, 89 ini dengan negara-negara, setiap wilayah negara. Sebelum nanti kita masukkan tahap ketiga nanti adalah memasukkan performa analisis untuk WDPA. Dari 89 Bird Afrika, oke. Nah, nama inisial. Baik. Nama saudara apa inisial, apa nama pacar, monggo. Kemudian kalau use current map ini kan jadi dihapus centangnya mas. Use current map extend. Oke, jadi kalau ini tadi ya, jadi setelah kita memfilter rarity species atau keanekaragaman spesies yang nilai 89 nilai teratas, kemudian kita coba intersekkan dengan data negara. Jadi untuk mengetahui kira-kira di setiap negara sebenarnya nih untuk spesies 89 ini berada di mana saja sih di negara itu. Ini ya global spesies tadi, kemudian gabungan Afrika countries, oke, intersect yang kita pilih. Nah, oke, baik. Coba di run analisis mas. Memang butuh waktu ini ya, memang butuh waktu. Kok bawahnya kok nggak ada ya mas ya?
Bawahnya enggak ada ya. Global spesies itu disebutkan, coba nggak apa-apa karena kan ada negara-negara di ini juga masuk ini. Oke. Enggak, memang nanti nggak apa, jika nanti aja enggak apa-apa Mas Imam, jika nanti aja, nanti jika memang ada pengen eksplor lagi untuk yang rarity ini ya, yang ini kok harusnya ini di bawah ini juga masuk ini, bawah sama Madagaskar. Oke, enggak masalah Mas, nanti bisa kita coba-coba lagi. Baik, next selanjutnya di situ kan sudah tertiap saya di tiap negara ya. Jadi setiap pixelnya sudah kerangkanya di tiap negara. Nah, kita akan mencoba tahap terakhir ya, tahap terakhir. Jadi kita akan mencoba untuk mengidentifikasi wilayah lindung ya, wilayah lindung dengan diversitas burung. Jadi kita akan mengkompilasi ya antara WDPA dengan ini tadi. Oke, coba dari WDPA tadi. Jadi WDPA itu istilahnya kayak kawasan lindung ya. Kawasan lindung yang ada di setiap negara. WDPA Afrika itu. Baik. Di WDPA ya. Di WDPA itu maka saudara klik perform analysis, icon perform analysis. Ya, khawatir teman-teman yang diem ini semoga memang mengerjakan ya, apa bingungan nanti saya juga nggak tahu loh ini. Nah, kita pakai manage data, perform analysis, kemudian manage data, overlay layer, klik overlay layer kayak tadi, overlay layer. Oke. Pada overlay layer situ ya, yang atasnya adalah dissolve WDP Afrika, oke. Bawahnya adalah hasil kita tadi Mas, Rarity 89 tadi Mas, yang punya kita tadi ya, yang Rarity 89 Bro Afrika, oke. Nah, kemudian intersect. Oke, intersect, kemudian centang discurrent map-nya dicentang, oke, namanya diatur lagi, namanya. Dissolve ya, dissolve. Enggak ada dissolve ini ya, dissolve. Dissolve VDPA dengan rarity 89B tadi. Rarity 89. Oke. Bentar. Oke, coba di run analisis.
Pak izin bertanya Pak. Silakan Mas Sandi. Tadi untuk yang overlay yang pertama itu kita analisis yang di bagian apa ya Pak? Sepertinya saya salah tadi Pak. Intersect ya. Manage Iya, data, untuk yang overlay, pertama tadi Hmm. analisis yang di global species atau yang di Afrika countries-nya itu Pak? Oh, Afrika countries yang pertama tadi ya. Jadi atas itu global rarity, yang bagian atas itu global rarity, yang choose overlay layer-nya itu adalah gabungan Afrika countries. Global rarity, kemudian choose overlay layer-nya gabungan Afrika countries. Ya, baik Pak. Untuk kalau salah itu langsung dihapus berarti ya Pak, tanpa mengubah yang lainnya Pak? Bisa di-remove bisa. Ya, baik Pak. Bisa di-remove nanti ini intersect. Yang pertama tadi kita untuk melihat rarity yang nilai 89 di tiap negara di Afrika. Jadi kita gabungkan, kita overlaykan, intersectkan antara rarity 89 dengan Afrika. Yang pertama. Yang kedua, kita intersectkan antara hasil kita rarity 89 tadi ya, rarity 89 di tiap negara itu dengan wilayah lindung WDPA. Dengan WDPA-nya. Nah, ini jadi sekarang menjadi analisis menjadi ini. Nah, ini tadi memang ada, harusnya di bagian bawah memang ada ini Mas ya, di bagian ini. Nanti mungkin ada teman-teman yang lain. Atau mungkin tadi ada yang keselect, kita juga nggak tahu. Mungkin ada tabel yang keselect atau apa, jadi sehingga berpengaruh. Kan bisa juga kalau di artis seperti itu. Ini nggak masalah. Oke, baik. Ini ada untuk ini, untuk kita akan melihat persentase sama ininya ya, sama menyusun simboliknya ya. Namun ini nanti mau lanjut, jadi kita nanti akan ada istilahnya summarize within ya, di dalam itu summarize untuk menentukan berapa persentase atau berapa luasan kawasan lindung yang memiliki spesies dengan jumlah ini. Oke, insya Allah nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, bisa dieksplor lebih lanjut di sini setelah sudah punya akun dan nanti bisa mencoba untuk eksplor lebih lanjut. Oke, saya harapkan teman-teman ini ya, maksudnya bisa mengikuti. Semoga bisa mengikuti ini. Oke, baik. Siap. Ini saya coba untuk pelan, jadi semoga saudara bisa bertahap. Bagi teman-teman yang belum nanti bisa lihat panduannya, tutorialnya, insya Allah itu sudah saya coba untuk lebih detail, sama dengan ini tadi. Oke, baik saudara sekalian, mohon maaf karena saya ada 14.20, masih ada perkuliahan lanjut dengan angkatan 2019 sampai nanti pukul 6 misalnya sampai maghrib. Oke. Monggo dieksplor lebih lanjut, saudara sudah punya akun Ajis Online, bagi yang belum diusahakan untuk memiliki. Oke, baik. Dieksplor di rumah ya, silakan dieksplor lebih lanjut di rumah. Nanti akan saya update lagi untuk pertemuan berikutnya terkait dengan kita buat simbolisasi yang bagus, yang cantik untuk data ini. Oke, nanti ada soalnya ini ada membedakan simbolnya, membedakan semacam tematik ya, tapi ini beda lagi tematiknya. Oke, baik saudara sekalian, saya rasa itu untuk perkuliahan kita. Mohon maaf, saya masih lanjut ditunggu di kelas yang lain. Semoga bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Terima kasih banyak. Jika bingung nanti tanyakan pada teman-teman. Kayak ini Mas Imam kan langsung tadi kayak semacam tutorial langsung tadi ya. Mungkin nanti paham Mas Imam. Teman-teman yang lain sambil mencoba